Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sugio yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Endri Ulfa Kusmawati SPD, yang saya hormati ibu-ibu guru SMP Negeri 3 Sugio. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat, hidayah dan juga kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan praktik baik 7 jurus guru BK Hebat, di mana ini yang saya praktekkan yaitu jurus 1 dan jurus 2. Jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 kelola emosi. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja memulai praktik baik. Di sini dibuka oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati ibu-ibu guru SMP Negeri 3 Sugio, teristimewa kepada Bu Ika Sari Juwita yang pada hari ini melaksanakan kegiatan praktik baik 7 jurus guru BK Hebat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam tetap kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini bukan hanya menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman, tapi juga merupakan bentuk nyata dari semangat reflektif dan kolaboratif seorang pendidik. Kita ketahui bahwa guru BK itu memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing peserta didik, bukan hanya dalam hal akademik, tapi juga dalam pengembangan karakter, kemudian mengenali potensi diri, kemudian mengelola emosi, serta mengarahkan cita-cita mereka. Saya berharap melalui kegiatan ini kita semua dapat mengambil pelajaran berharga tentang bagaimana seorang guru BK dapat menjadi figur inspiratif, teladan, dan sahabat bagi peserta didik. Semoga praktik baik 7 jurus guru BK Hebat pada pagi hari ini, terutama jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 kelola emosi ini akan menjadi inspirasi dan dapat diterapkan oleh semua guru dalam menjalankan tugas mulia di sekolah kita ini. Akhirnya saya ucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan semangat berbagi yang luar biasa. Mari terus berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan di sekolah kita tercinta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Endri disampaikan terima kasih. Langsung dimulai oleh Ibu. Oke, baiklah ibu-ibu sekalian, langsung saja saya mulai kegiatan praktik baik 7 jurus guru BK Hebat pada pagi hari ini. Sebelumnya biar Bapak Ibu lebih masih semangat ya pagi ini. Semangat. Lah, untuk menambah semangat kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan menyanyikan jingle 7 jurus guru BK Hebat sekaligus gerakannya. Dimohon untuk ibu-ibu semua berdiri. Kita semua menyanyi bersama 7 jurus guru BK Hebat. Biar kita semua tahu gerakannya.
kedua kelola emosi. Sebagai guru kita harus betul-betul bisa mengenali emosi kita, mengelola emosi kita, sehingga kita kalau di dalam kelas kita bisa mengendalikan kelas dengan baik, kita bisa juga menghadapi murid-murid kita dengan baik. Selain itu kita juga sebagai guru juga harus bisa, kalau dulu mungkin hanya kecerdasan intelijensi saja yang kita utamakan, tapi ternyata selain itu yang penting untuk kita ajarkan ke anak-anak yaitu kecerdasan emosi. Karena untuk menjadikan anak yang sukses ternyata kecerdasan intelijensi saja tidak cukup, tapi kita juga harus mengajarkan bagaimana anak-anak meningkatkan kecerdasan emosi. Yang ketiga, jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Bagaimana kita sebagai guru harus menumbuhkan daya juang, atau kita sebagai guru harus bisa membuat murid kita tetap semangat kalau dia mengalami kegagalan. Jadi dia tidak terus bersedih akan kegagalannya, tapi kita bisa membuat murid-murid kita bangkit dari kegagalan. Misalnya dia mungkin di prestasi mungkin nilainya kurang atau bagaimana, lah kita sebagai guru harus bisa membangkitkan motivasi siswa-siswi kita untuk bangkit kembali agar dia bisa mencapai kesuksesan. Yang keempat yaitu jaga konsistensi. Bagaimana kita sebagai guru harus menanamkan disiplin positif tanpa hukuman. Tetapi sekarang kita melihat kalau kita menerapkan misalnya, ya ini kan sesuai dengan teori behavioristik. Dari dulu kita sudah menerapkan kalau anak misalnya mungkin anak-anak berprestasi kita kasih hadiah, anak-anak yang kurang misalnya melanggar tata tertib kita kasih hukuman. Menurut teori behavioristik itu memang ya seperti itu untuk menumbuhkan semangat anak dalam belajar. Kita perlu memberikan apresiasi, itu perlu. Tapi kalau sudah perilaku itu sudah terbentuk, apresiasi yang kita berikan bisa dikurangi agar anak-anak tumbuh motivasi internal tanpa harus kita berikan apresiasi dari luar atau motivasi dari luar. Selanjutnya jalin koneksi, membangun komunikasi empatik antara guru dengan murid. Sebagai guru kita sekarang harus betul-betul pandai menjalin hubungan yang baik dengan murid agar kita tahu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh murid kita, agar kita tahu apa sih yang menjadi dasar murid kita berperilaku. Oh, dia berperilaku seperti ini, ternyata dasarnya ini, latar belakangnya ini. Jadi kita harus punya komunikasi yang baik dengan murid kita. Selanjutnya bangun kolaborasi, jurus yang keenam. Kolaborasi di sini yaitu kita harus membangun kerjasama baik antara guru mapel, guru BK, murid, orang tua, kepala sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah. Kita harus membangun kolaborasi agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, sehingga siswa yang belajar di sekolah kita juga merasa aman, nyaman, sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang terakhir, menata situasi. Bagaimana kita harus mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Itu harus di zaman sekarang ini. Kita tahu sekarang kita sudah melihat bagaimana motivasi belajar siswa kita. Kalau sekolah kita tidak aman, nyaman, dan menggembirakan, pasti dipastikan anak-anak semakin malas untuk berangkat ke sekolah. Jadi tugas kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar baik di kelas atau sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan, sehingga anak-anak itu tumbuh motivasi untuk belajar di sekolah. Itu sekilas 7 jurus guru BK hebat. Dari yang pertama, kenali potensi, kedua, kelola emosi, yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, yang keempat, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Oke, baik Bapak Ibu, praktik baik yang pertama ini sesuai dengan yang sudah saya praktekkan di dalam kelas, yaitu jurus pertama, kenali potensi. Saya praktik kemarin mengambil di kelas 7C berjumlah 34 siswa. Di situ saya memberikan angket. Yang pertama berupa angket tentang gaya belajar. Gaya belajar di siswa 7C, ternyata di 7C itu mana tadi ya? 7C gaya belajar anak-anak di kelas 7C itu paling dominan. Ternyata mereka punya gaya belajar visual. Dari 34 anak, ternyata yang memiliki gaya belajar visual itu 16 anak, yang punya gaya belajar audio 10 anak, dan kinestetik 8 anak.
Jadi mungkin nanti kalau jenengan ke kelas 7C mungkin bisa menyesuaikan dengan gaya belajar yang sudah ada hasilnya ini, mungkin bisa jenengan implementasikan ke pelajaran jenengan. Selain itu di kelas 7C saya juga menyebarkan angket tentang potensi minat kelas 7C dengan tes Riase. Tes Riase itu ternyata di kelas 7C hasilnya anak-anak tes Riase itu mengukur yang pertama minat anak-anak yaitu tipe R, realistik. Anak-anak itu berarti praktis, suka aktivitas fisik. Yang kedua tipe I, investigatif, analitik, suka berpikir dan meneliti. Tipe A, artistik, berarti anak-anak itu kreatif, ekspresif dan imajinatif. Tipe S, sosial, peduli, suka membantu dan bekerja sama. Tipe E, enterprising, pemimpin, berani, percaya diri. Tipe C, konvensional, teratur, teliti dan suka aturan. Ternyata dari Riase, dari 6 tipe tersebut, anak 7C paling banyak mereka itu ternyata minatnya ada di bidang sosial yang pertama. Yang kedua baru konvensional, yang ketiga artistik, yang keempat perpaduan SC sosial konvensional, dan yang terakhir sosial artistik. Apa itu sosial Bapak Ibu? Ternyata sosial anak-anak kita di kelas 7C itu berarti anaknya itu suka membantu, ya, peduli dan suka bekerja sama. Yang tipe investigatif ternyata tidak ada sama sekali. Berarti anak-anak tidak suka berpikir yang terlalu mendalam, tidak suka meneliti, tidak suka berpikir analitis, ya tidak ada sama sekali. Mereka tipe minatnya di sini hanya hanya S, sosial dan juga artistik. Sesuai dengan hasil yang saya sebarkan ke mereka angket. Hasil asesmennya seperti ini. Itu yang jurus pertama. Untuk yang jurus kedua, kelola emosi Bapak Ibu. Yang jurus kedua, kelola emosi, sudah saya terapkan juga di kelas 7C. Dalam mengelola emosi ini ada kompetensi sosial emosional yang saya ukur, yaitu yang pertama dalam KSE, yaitu ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari angket yang saya sebar ke anak-anak, ternyata dalam berrelasi ini ada aspek yaitu komunikasi efektif dan kerjasama. Untuk semuanya kesadaran diri mereka sudah bagus, manajemen diri mereka sudah bagus, kesadaran sosial juga sudah bagus, tetapi dalam keterampilan berrelasi, dalam kerjasama dan komunikasi efektif mereka masih kurang. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk meningkatkan bagaimana meningkatkan keterampilan berrelasi mereka, komunikasi efektif mereka, dan bagaimana meningkatkan kerjasama mereka dalam tim. Itu bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Bagaimana anak-anak supaya bisa berkomunikasi secara efektif dan juga kerjasama di dalam kelompok. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk jurus 1 dan jurus kedua. Ternyata jurus 1 gaya belajar siswa kita dominan di visual. Untuk minat juga mereka dominan di minat sosial. Terus untuk kecerdasan sosial emosional ternyata anak-anak di sekolah kita masih rendah di keterampilan sosial atau kesadaran sosial, di mana mereka belum mempunyai komunikasi yang efektif dan juga kemampuan bekerja sama yang masih kurang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Oke baik Bapak, baik Ibu-Ibu, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, dipersilakan. Ya, Bu Kalimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Ika, Okay. apa tantangan terbesar dalam mengenali potensi siswa dan bagaimana Anda mengatasinya? Terima kasih.
izin bertanya Bu Ika, apakah Ibu pernah membantu siswa mengelola emosinya dan bagaimana cara Ibu mendampingi mereka? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, langsung saya jawab. Untuk pertanyaan pertama, tantangan terbesar saya dalam tantangan terbesar dalam mengenali potensi siswa. Tantangan terbesar yang saya alami yaitu siswa kadang itu kurang terbuka dan belum percaya diri dalam mengenali potensi. Saya mengatasinya dengan pendekatan personal. Biasanya saya mendekati anak-anak yang belum percaya diri dan belum sepenuhnya terbuka. Saya melakukan pendekatan secara personal. Kalau sudah dikasih secara personal, biasanya mereka lebih mudah untuk mengemukakan apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka, sehingga nanti dia waktu mengisi angket, ya mungkin nanti dia bisa sepenuhnya mengisi sesuai dengan dirinya. Jadi dia tidak berpura-pura, jadi dia mengisi sesuai dengan dirinya. Karena sudah dekat secara personal, biasanya anak-anak lebih mudah untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Bila, ya, apakah Ibu pernah membantu siswa dalam mengelola emosi? Jelas pernah. Ya, saya pernah membantu siswa yang marah karena seperti biasa anak-anak remaja sekarang kan, anak-anak remaja mudah sekali tersulut emosi. Digarai titik langsung emosi ini. Saya pernah membantu, jelas. Yang pertama saya membawanya ke tempat yang aman, nyaman, membuat mereka merasa nyaman dulu. Terus saya bertanya kenapa, sebabnya dan sebagainya. Terus saya juga memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat sehingga dia bisa meredakan emosinya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Saya rasa juga sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan pada hari ini untuk kegiatan praktik baik. Semoga praktik baik ini bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang bisa menerapkan 7 jurus ini, sehingga kita bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, mengembirakan, sehingga siswa-siswi juga betah, nyaman untuk belajar di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah mendampingi dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah,